Pemirsa, jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat dalam 1 dekade terakhir. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak di Indonesia meningkat drastis dan berdasarkan data dari Changing Diabetes in Children (CDIC), tercatat hingga April 2025 sebanyak 1.948 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1 atau naik 7 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Diabetes adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. 1 dari 11 warga dewasa dunia menderita diabetes. Bila dibiarkan, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi yang secara perlahan dapat menyerang organ penting di tubuh manusia, seperti kebutaan, stroke hingga gagal jantung dan gagal ginjal. Kenali diabetes, sang pembunuh dalam senyap. Hidup seperti coklat, perpaduan pahit dan manis yang menjadikan hidup ini serasi dan berkesan. Life is sweet like what you eat. Halo, aku Hansa, umurku 19 tahun, dan aku adalah mahasiswa. Kalau kalian tanya, apa yang aku suka sekali makanan manis, apapun makanan manis aku suka. Kenalin, aku Hansa, aku akan melakukan acara fisik naik turun tangga. Let's go. Aduh, kenapa sih kok jadi kayak gini, sering naik turun tangga malah capek. Biasanya nggak gini tahu. Ada apa ya? Ditambah lagi, akhir-akhir ini aku sering sekali bolak-balik ke toilet. Ada apa ini? Ada apa dengan tubuhku? Kenapa aku jadi takut? Sudahlah. Naili. Halo Masa. Naili, kamu kok minum air putih sih? Kenapa? Padahal kan enakan es teh kalau siang-siang gini. Iya, aku menderita diabetes sudah lama. Sejak kecil aku udah diabetes, jadi aku nggak bisa minum manis-manis. Berdasarkan hasil pemeriksaan cek gula darah, didapatkan bahwa hasil cek gula darah di Ansa itu tinggi, jadi itu sudah termasuk dalam kategori prediabetes. Lalu saya harus bagaimana, dok? Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa di Ansa, namun tetap waspada. Jika tidak menjaga pola makan maupun pola hidup, itu dapat beresiko diabetes. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Saksikan video ini. Manis yang berujung pahit, mengenal diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi. Kondisi ini dapat terjadi karena tubuh kekurangan insulin atau tidak mampu menggunakan insulin secara efektif. Secara global, angka penderita diabetes terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data International Diabetes Federation, pada tahun 2024, jumlah penderita diabetes mencapai 588,7 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah penderita diabetes mencapai 20,42 juta jiwa. Angka ini diperkirakan terus mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2045. Jenis-jenis diabetes, yang pertama ada diabetes tipe 1, di mana diabetes ini terjadi karena tubuh kurang atau bahkan sama sekali tidak bisa memproduksi hormon insulin. Selanjutnya ada diabetes gestasional, adalah kondisi kadar gula darah tinggi selama masa kehamilan disebabkan karena hormon kehamilan yang mempengaruhi kinerja hormon insulin. Nah, diabetes ini biasanya terdeteksi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Diabetes mellitus memiliki dua mekanisme besar. Yang pertama, untuk diabetes mellitus tipe 1 melalui gagalnya fungsi sel beta pankreas.
Untuk yang kedua yaitu melalui diabetes mellitus tipe 2, yaitu kombinasi antara resistensi insulin dan berkurangnya fungsi sel beta pankreas secara progresif. Secara klinis, tipe 1 terjadi karena gen imun, sementara untuk tipe 2 terjadi karena pola hidup dan gaya hidup. Untuk penanganannya, tipe 1 diobati melalui pergantian insulin, sementara untuk tipe 2 yaitu diobati melalui modifikasi pola makan dan gaya hidup. Faktor risiko diabetes dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti ras dan etnik, jenis kelamin, umur, riwayat keluarga dengan diabetes, riwayat ibu melahirkan bayi lebih dari 4 kg, riwayat melahirkan bayi dengan BPAN. Faktor yang dapat dimodifikasi seperti obesitas atau kelebihan berat badan, diet yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dan merokok. Gejala klinis diabetes mellitus yang pertama poliuria atau sering buang air kecil. Kondisi ini terjadi ketika ada peningkatan kadar gula darah, sehingga tubuh mencari cara untuk menurunkan kadar gula darah. Salah satu caranya yaitu dibuang melalui ginjal. Maka dari itu, penderita diabetes mellitus akan lebih sering buang air kecil. Pada sebagian besar orang akan menghasilkan urin 1-2 liter per hari. Tetapi pada penderita diabetes mellitus akan lebih banyak menghasilkan urin, bisa sampai lebih dari 3 liter per hari. Gejala klinis yang kedua adalah polidipsia. Polidipsia adalah istilah medis untuk menggambarkan kondisi saat seseorang selalu merasa haus bahkan setelah banyak minum air putih. Polidipsia ini terjadi ketika jumlah gula dalam darah tinggi sehingga ginjal akan menghasilkan banyak urin yang mengandung air dan juga gula agar gula dalam darah kembali normal. Akibatnya cairan dalam tubuh ikut berkurang dan otak memerintahkan tubuh untuk banyak minum. Klinis yang ketiga ialah polifagia. Polifagia adalah istilah medis yang menggambarkan rasa lapar berlebihan dan peningkatan nafsu makan lebih dari biasanya. Rasa lapar adalah hal yang wajar dan seseorang pun pernah merasakannya. Namun, polifagia ini atau juga disebut dengan hiperfagia ini jauh lebih ekstrim dari lapar biasanya. Yang selanjutnya adalah penjelasan komplikasi diabetes mellitus itu sendiri. Dimulai dari yang pertama, kebutaan, glukosa tinggi kronis merusak endotel kapiler retina dan membran basal hingga terjadi kebocoran vaskular. Pada awalnya sering tanpa gejala, kemudian pasien mengeluh penglihatan kabur, muncul bintik-bintik, dan kehilangan penglihatan sentral jika terjadi edema atau pendarahan. Lalu pada stroke, diabetes meningkatkan risiko stroke iskemik dan juga berkontribusi pada stroke hemoragik. Gejala stroke, gangguan bicara, kehilangan penglihatan separuh bidang, dan lain-lainnya cenderung lebih berat dan hasil klinisnya sering lebih buruk pada pasien dengan diabetes. Lalu gagal jantung, diabetes berkaitan erat dengan penyakit kardiovaskular, mulai dari penyakit arteri koroner, iskemia miokard, dan lain-lainnya. Mekanisme meliputi aterosklerosis yang dipercepat, hipertensi yang sering menyertai, lipotoksisiti, inflamasi kronis, serta efek metabolik langsung pada miokardium yang dapat menyebabkan kardiomiopati diabetik. Selain itu, diabetes meningkatkan risiko aritmia dan kematian kardiovaskular. Dan yang keempat adalah gagal ginjal. Nefropati diabetik adalah komplikasi mikrovaskular klasik glomerulosklerosis yang diinduksi oleh hipertensi intraglomerular, akumulasi matriks ekstraseluler, dan kerusakan sel mesangial podosit akibat hiperglikemia dan mediator inflamasi. Seiring progresi, pasien mengalami edema, hipertensi yang sulit dikontrol, anemia, gangguan elektrolit, dan akhirnya kebutuhan dialisis atau transplantasi ginjal jika mencapai status penyakit ginjal stadium akhir atau SKD. Seperti itu. Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan melalui pemeriksaan secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Selanjutnya yaitu kriteria diagnosis diabetes mellitus. Yang pertama yaitu glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Di mana puasa di sini didefinisikan sebagai tidak adanya asupan kalori selama 8 jam. Yang kedua yaitu glukosa darah post TGO lebih dari 200 mg per desiliter. Pada kriteria ini, standar pemeriksaannya dengan menggunakan 75 gram anhydrous glucose dengan
dilarutkan ke dalam air. Yang ketiga yaitu HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Pada kriteria ini, pemeriksaan dilakukan pada laboratorium dengan menggunakan metode dengan standarisasi dari NGSP. Yang terakhir yaitu glukosa gula darah acak lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Pada kriteria ini ditujukan kepada pasien dengan gejala klinis hiperglikemia atau pasien dengan kritis hiperglikemia. Pengobatan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan mengubah pola gaya hidup, yang kedua dengan terapi farmakologi, dan yang ketiga dengan pemantauan kadar gula darah. Untuk perubahan gaya hidup bisa dilakukan dengan menjaga pola makan yang sehat seperti mengonsumsi makanan yang kaya serat, rendah gula dan rendah kalori seperti biji-bijian, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Selain itu, penderita diabetes mellitus juga harus membatasi konsumsi karbohidrat. Untuk yang kedua, bisa dilakukan dengan cara olahraga secara teratur. Untuk terapi farmakologis bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pemberian obat insulin untuk diabetes tipe 1, dan yang kedua dengan pemberian obat oral seperti metformin dan DPP-4 inhibitor untuk diabetes tipe 2. Untuk pemantauan glukosa bisa dilakukan secara berkala dan bisa dikombinasikan dengan pompa insulin untuk penyesuaian dosis secara otomatis. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengetahui pencegahan diabetes mellitus. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara self-care management atau manajemen perawatan diri. Lalu, apa sih self-care management? Jadi teman-teman, self-care management adalah suatu upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus yang dilakukan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu, apa saja sih komponen-komponen dari self-care management? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu kontrol glukosa. Kontrol glukosa merupakan kunci dari self-care management karena sebagian besar orang mengabaikan gejala-gejala diabetes dan enggan untuk memeriksakan karena merasa dirinya sehat-sehat saja. Yang kedua yaitu pengaturan pola makan. Dalam mencegah diabetes sangat penting untuk mengontrol asupan nutrisi dalam tubuh kita. Cara yang bisa dilakukan yaitu memilih makanan dengan indeks glikemik rendah, membatasi konsumsi gula, minyak dan lemak yang tinggi, dan mengatur pola makan dan jadwal makan. Yang ketiga yaitu latihan fisik. Rajin berolahraga akan membantu tubuh untuk menggunakan insulin lebih efektif sehingga menurunkan kadar gula dalam darah dan meningkatkan sirkulasi, dan juga membantu istirahat metabolisme. Dan yang terakhir yaitu manajemen stres. Stres dapat berpengaruh terhadap kadar gula dalam darah pada tubuh kita loh. Oleh karena itu, memberikan afirmasi positif pada diri sendiri akan meningkatkan kesejahteraan emosional. Jadi teman-teman, mari cegah diabetes mellitus dengan self-care management karena sehat dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan dari kita, mau siapa lagi? Pencegahan diabetes mellitus melalui step ways. Step yang pertama yaitu kuesioner, step yang kedua yaitu pengukuran fisik, dan step yang terakhir yaitu pengukuran biokimia. Yuk kita bahas. Step pertama yaitu pengisian kuesioner, yaitu dengan mengumpulkan data perilaku dan demografi, misalnya penggunaan tembakau, rokok, pola makan, aktivitas fisik, pola hidup, dan genetik atau riwayat penyakit. Step yang kedua yaitu melakukan pengukuran fisik. Melakukan pengukuran fisik langsung di lapangan seperti di rumah responden. Tujuannya untuk menilai faktor risiko fisik seperti tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah untuk mengidentifikasi obesitas, overweight, dan hipertensi. Untuk step ways yang ketiga yaitu pengukuran biokimia. Pengukuran biokimia ini dilakukan dengan pengambilan sampel biologis seperti urin dan darah di fasilitas kesehatan. Diabetes
Diabetes, kenali trias gejala DE. Apa? Yang pertama itu gampang lapar. Yang kedua gampang haus seruput. Yang ketiga sering pipis. Jangan lupa cek perkala kadar gula dalam darah. Bisa di puskesmas atau di klinik. Jangan takut, mari hidup sehat. Tahu kamu suka makanan manis, aku tahu kamu suka minuman manis.